Bakal temenin kamu semuanya. Dan malam hari ini Ewin di sini nggak sendirian gitu ya. Aku bareng sama teman-teman aku, ada Kak Septiana Dwi Nur Rohma dan juga Kak Fitrio ya. Ya. Kak Fitrio Deviantoni, teman berdua. Kita bakalan sedikit banyak membahas mengenai keperawatan dan juga peran perawat dalam revolusi kesehatan mental. Widih, ini tentunya topik yang sangat menarik gitu ya. Tapi sebelum itu kita sapa dulu, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik Mas Ewin. Boleh lah diperkenalkan diri kalian gitu teman-teman. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Mas Ewin. Dan perkenalan dulu ya, saya adalah Fitrio Deviantoni. Saya kebetulan bekerja sebagai dosen di keperawatan, di Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Dan kebetulan bidang yang saya dalami adalah bidang kesehatan mental, Mas Ewin. Seperti itu. Bidang kesehatan mental. Kalau Kak Septi? Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Ewin. Di sini saya perkenalan, nama saya Septiana Dwi Nur Rohma, biasa dipanggil Septi. Kebetulan saya sebagai mahasiswa semester 4, yaitu tahun kedua di Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Oke, udah pada kenal kan teman berdua ya. Kalau misalkan pengen kenalan lebih jauh, nanti kepoin Instagramnya aja deh teman berdua ya. Oke, Kak Fitrio dan juga Kak Septi nih ya. Aku sebelum membahas seputar topik kita pada malam hari ini, yaitu peran perawat dalam revolusi kesehatan mental. Sebelumnya aku juga mau tanya-tanya, karena ini banyak sekali teman-teman anak-anak muda yang suka banget sama profesi kalian sebagai perawat gitu ya. Pengennya jadi apa nih? Aku pengen jadi perawat, tenaga medis dan lain sebagainya gitu. Tapi sebelumnya nih, apa sih yang memotivasi kalian tuh untuk menjadi seorang perawat gitu? Oke, mungkin kita lihat dari sudut pandangnya Mbak Septi sebagai mahasiswa ya, Mas Ewin ya. Boleh. Baik, di sini kebetulan saya masuk Fakultas Keperawatan, jalur prestasi. Jadi di sini kenapa saya memilih sebagai seorang perawat nih? Bahwasanya keperawatan itu harus dari hati. Jadi perawat itu harus dari hati, karena apa? Kita melayani orang yang sakit, orang yang sehat, dan juga bisa merawat keluarga pastinya. Jadi gak harus ke pasien, tapi juga ke keluarga, dan bahkan diri sendiri juga harus dirawat. Istimewa loh teman berdua. Orang aja dirawat, apalagi kamu. Asik. Oke deh, kita lanjut lagi. Nah, mengenai seputar perawat gitu. Sebenarnya tantangan terbesar untuk seorang perawat itu apa sih teman-teman? Oke, bagus sekali sih pertanyaannya Mas Ewin ya. Kalau bicara tantangan, kita berbicara banyak hal sebenarnya. Yang pertama adalah kita tidak bisa pungkiri bahwa stigmatisasi perawat itu masih cukup banyak di lingkungan. Seperti misalnya ada yang bilang perawat itu pembantu dokter, kemudian perawat itu sebagai asisten dan sebagainya. Padahal perawat itu sendiri merupakan profesi yang berdiri sendiri secara mandiri. Mereka punya keorganisasian profesi juga, dan juga memiliki beberapa peraturan-peraturan, bahkan sekarang undang-undang juga sudah dibentuk gitu ya. Jadi sudah terbit ya? Sudah terbit juga. Dan jadi itu adalah sebuah legalitas yang mana itu melindungi perawat sebagai profesi. Nah, upgrading hal tersebutlah yang membuat saat ini, benar tadi kata Mas Ewin, perawat itu banyak diminati. Hasil dari SPMB kemarin itu kita ada di posisi ketiga, fakultas yang cukup banyak diminati di Universitas Jember terutama. Jadi seperti itu. Jadi pergeseran inilah yang nantinya yang diharapkan adalah kita sudah setara ya dengan pelayanan kesehatan di luar gitu. Karena Mas Ewin tahu sendiri pasti banyak sekali orang-orang yang berobat itu ke luar negeri karena adanya perbedaan terlalu signifikan gitu. Dan itulah yang menjadi tantangan terbesar kami terutama saya ya sebagai pendidik di dunia keperawatan. Seperti itu Mas Ewin. Kira-kira dengan tantangan yang sulit seperti itu, apakah mampukah kita untuk bisa menghilangkan ataupun
kalau katanya orang Jawa itu nerobos iku kabeh gitu ya. Ya, memang agak sulit memang kami akui. Tapi sekarang Mas Ewin pasti sudah bisa merasakan perbedaannya dengan ketika Mas Ewin dulu berada di rumah sakit. Ya. Pasti sekarang perawatnya itu lebih mudah, energik. Kemudian tidak ada lagi justifikasi perawat itu killer. Ya, gitu kan. Sekarang lebih fresh, lebih muda, dan itu memang yang sudah kami bangun dari tahun 2005. Benar. Ketika fakultas kami berdiri seperti itu, Mas Ewin. Mungkin kalau dari Mbak Septi sendiri yang mahasiswa, pandangannya kan Mbak Septi semester 4 Mas Ewin, tapi dia sebentar lagi mau ke rumah sakit nih, mau praktek. Nah, seperti itu. Istimewa lah. Terus monggo gimana Mbak Septi? Kalau dari saya sendiri sebagai mahasiswa, pastinya kita harus belajar terus. Apalagi bentar lagi kita mau ke pasien. Pasien kan pastinya bermacam-macam. Ada yang A sampai Z, dan di situ kita membawa nama instansi pastinya, membawa nama perawat di pundak kita. Kalau misalnya kita mahasiswa tidak memiliki pegangan, tidak bisa melayani dengan baik, itu akan memengaruhi dari instansi tersebut. Apalagi sudah dibangun tadi ya Nus ya, itu dari 2005, itu seumuran saya sepertinya, saya baru lahir. Jadi saya baru lahir di situ pastinya sudah berumur, dan di situ kita membawa namanya. Jadi harus benar-benar menjadi perawat yang memiliki layanan yang baik. Istimewa teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu semuanya, mungkin teman-teman yang selama ini tanya kira-kira apa sih enaknya jadi perawat, misalkan seperti itu, atau kalian yang punya keinginan yang wah aku pengen jadi perawat banget nih pokoknya. Nah mungkin bisa kalian tuh tanya-tanya teman Pro 2 gitu ya, ke Kak Septi yang udah mungkin lebih pengalamannya ya oke, terus atau ke Mas Fitrio gitu sebagai dosen pengajar di Universitas Jember teman Pro 2. Boleh dikepoin Instagramnya juga gitu ya. Apa Instagramnya mungkin teman-teman? Instagram sama dengan nama saya, Rio Deventoni, bisa langsung dilihat aja. Nah itu dia. Kak Septi? Sama, untuk namanya juga Septiana Dinroma, tapi untuk nama nickname-nya itu Ana Septi. Nah itu dia teman Pro 2 ya. Kalau misalkan mau tanya-tanya ke teman-teman gitu, asik. Terus ini apa namanya, satu lagi, ini Kak Septi kan udah semester 4 nih. Dari semester 1 sampai semester 4 nih, apa nih pengalaman yang mungkin sampai sekarang sulit dilupakan gitu? Pastinya kalau saya sebagai mahasiswa ya, dari semester 1 sampai 4 ini, yang paling dilupakan ada, yang paling mengesankan pastinya sulit dilupakan adalah bertambahnya prakteknya itu semakin banyak. Penyakit dari pasien itu semakin bervariasi ternyata. Jadi semakin bertambah semester, semakin banyak penyakit yang harus kita pelajari. makin ini ya, makin macam-macam ya teman Pro 2 ya. Warna-warni loh. Mungkin kalau warna-warni pelangi bagus, indah gitu teman Pro 2. Nah ini penyakit warna-warni. Ini salbut teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2 itu ya, itu apa ya? Sedikit apa namanya? Bincang-bincang mengenai perawat lah ya, profesi sebagai perawat. Jadi buat kamu semuanya yang mungkin pengen juga menjadi seperti teman-teman Ewin di sini, Kak Septi, terus Kak Fitrio, ya kalian harus belajar teman-teman, benar-benar belajar. Dan juga nanti kalau misalkan lulus dari apa namanya SMA, daftar ke Fakultas Keperawatan teman Pro 2 ya, untuk mendalami itu semuanya gitu. Semoga kalian semuanya yang punya cita-cita seperti teman-teman Ewin di sini, kalian bisa tercapai lah semuanya gitu ya. Oke, kita kembali ke laptop. Wah, asik. Balik ke topik kita malam hari ini, peran perawat dalam revolusi kesehatan mental. Sebelum jauh ngobrolin seputar kesehatan mental, dasarnya dulu, kenapa kesehatan mental itu penting teman-teman? Oke, jadi Kak Ewin, kalau kita bicara kesehatan mental kenapa itu penting, yang pertama kita bisa bilang bahwa fenomenanya itu seperti fenomena gunung es. Apalagi di zaman saat ini, kita lihat banyak sekali orang yang dia itu ternyata terdiagnosa gangguan mental atau gangguan jiwa gitu ya, tapi dia itu tidak mau berobat dan sebagainya. Akhirnya saat ini pasti banyak terjadi seperti depresi, kemudian gangguan panik dan sebagainya. Dan hal itu lebih sering saat ini, Mas Ewin. Dan itu penting banget untuk kita tahu, kita deteksi dini.
Jadi sehingga nanti ke depannya tidak ada lagi kasus-kasus yang yang buruk seperti misalnya suicide atau bunuh diri, kemudian self harm, melukai diri sendiri, dan itu banyak banget Mas Ewin seperti itu. Sebentar Kak, tapi kalau misalkan kita ngomongin soal panik, ini panik berarti juga salah satu indikasi gangguan mental ya? Iya, jadi gini, Mas Ewin tahu nggak bedanya antara takut, cemas, sama stres? Nah itu aku, soalnya itu hampir mirip itu. Mirip kan? Nah, jadi sebenarnya itu tiga hal yang mirip, namun sebenarnya berbeda banget. Jadi kalau stres itu adalah manifestasi eksternal yang ada di contoh misalnya Mas Ewin sekarang ada jadwal siaran gitu ya. Dadak. Nah itu adalah stres. Oke. Atau dalam bahasa lain kita namakan stresor seperti itu. Nah, respon Mas Ewin itu menghadapi stresor tersebut itu adalah anxiety atau cemas itu tadi. Gitu. Jadi Mas Ewin bisa rasakan bedanya cemas itu apa? Apa yang dicemaskan? Sebenarnya nggak ada. Maksudnya tidak tampak. Nah itulah bedanya sama takut. Kalau takut itu ada objeknya itu ada. Gitu. Itu yang membedakan. Jadi biasanya orang yang tidak punya kemampuan coping yang bagus, ansietas yang seharusnya itu normal menjadi abnormal itu tadi. Gitu Mas Ewin. Jadi itulah yang membedakan antara stres, cemas dan takut itu Mas Ewin. Itu ya teman berdua. Padahal kita tuh sering mengartikan beberapa hal tadi itu ya stres hampir mirip-mirip lah teman berdua gitu. Tapi ternyata itu punya perbedaan gitu ya. Wah ini pelajaran baru sih teman berdua gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, banyak mahasiswa yang struggle nih dengan kesehatan mental, Kak. Menurut teman-teman ini, apakah kampus udah cukup peduli ini atau masih perlu perbaikan? Ya mungkin monggo Mbak Septi kira-kira kita jelaskan ya, stres, takut atau cemas. Nah kira-kira apa sih yang menyebabkan stres itu? Baik, buat mahasiswa sendiri pastinya stres itu yang paling utama itu adalah tugas ya. Iya. Waduh, itu tugas itu benar-benar membuat stresor itu. Nah, di sini untuk mahasiswa sendiri pastinya kita kan apalagi definisi mahasiswa yang kita harus berpikir kritis, demokratis dan dimana kita harus cepat berpikir dan tanggap, itu pastinya membuat stresor itu sendiri. Dimana tugas-tugas itu berbeda ya dengan SMA yang tugas gak selesai, PR gak selesai ya udah. Kalau mahasiswa enggak, tapi kan berlanjut, selalu berlanjut dan bertambah seperti itu. Jadi di sini stresornya itu lebih ke tugas gitu. Tugas dan juga bagaimana cara kita bersosialisasi karena kita kan terjun ke masyarakat gitu. Untuk universitas sendiri nih, masuk ke universitas. Kalau dari mahasiswa sendiri kita sudah merasakan adanya layanan dari universitas sendiri yaitu Siska namanya. Nah, ini sambil promosi juga ya, Pak ya. Promosi Siska itu Sistem Informasi Layanan Konseling Akademik. Jadi di mana mahasiswa pastinya kan berfokus pada akademik. Wah, saya harus punya IPK yang tinggi, gak boleh kalah sama temen, lulus dengan kumlot. Itu kan stresor sekali itu berarti. Nah, di situ ada layanan dari Universitas Jember membuat layanan itu. Siska itu tadi ya? Ya, Siska, dan kebetulan konselornya juga Pak Fitrio di sini. Jadi langsung aja nanti ke konselornya langsung ya. Sebagai universitas itu sudah menyediakan bahwasanya ada tempat layanan khusus buat mahasiswa mendapatkan perlindungan terkait bagaimana cara kita untuk mencegah stresor tersebut. Iya. Itu kan tapi kan itu kan skala ini ya, skala kampus gitu ya. Iya. Kalau misalkan kita lebih luas lagi, misalkan pemerintah. Kak Fitrio, gimana? Ya, jadi sebenarnya kalau berbicara pemerintah memang ada patron-patron yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah juga mencanangkan bahwa ada program namanya program kesehatan jiwa, di mana tentu itu adalah salah satu cara pemerintah untuk mengurangi resiko terkait dengan gangguan kesehatan mental. Karena perlu Mas Ewin tahu ya, resiko terbesar orang itu, atau kita bilang gender ya, gender terbesar itu adalah gender wanita memang. Ya, kemudian tetapi laki-laki yang single itu memiliki resiko untuk mengalami depresi 18% lebih besar. Ya. Jadi
ketika fenomena-fenomena tersebut tidak teratasi dengan baik gitu ya. Dengan support dari fakultas, universitas, dan baik itu dari segi pemerintah juga nggak bagus, maka ini akan menjadi semacam snowball effect. Jadi pasti akan kedepannya kita akan pasti banyak melihat kasus bunuh diri, kemudian overdosis dan sebagainya. Ya itu makanya hal itu sebelum itu terjadi, sebelum itu datang, maka kita harus mengatasi dulu atau mencegah terlebih dahulu seperti itu, Mas. Jadi laki-laki ini sebenarnya lebih tinggi ya Kak ya? Resiko ketika dia single ya. Jadi kalau ketika dia sudah berkeluarga, itu resikonya lebih rendah. Wanita yang lebih tinggi ketika berkeluarga, menurut penelitian ya. Tapi ketika sudah bercerai, laki-laki yang mengalami perceraian itu lebih tinggi beresiko untuk mengalami depresi seperti itu, Mas. Ya ampun. Salbut. Jadi kalau nggak bisa mengatasi atau mendeteksi lah secara dini gitu ya, nah itu yang berbahaya di situnya, Mas Ewin. Mungkin karena ini ya pikirannya berkecamuk gitu ya. Bener banget, overthinking menjadi salah satu hal, Mas Ewin, yang menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan kecemasan. Jadi dia itu memikirkan apa yang belum terjadi dan dia itu menginginkan merubah apa yang sudah terjadi, dan itu nggak akan mungkin gitu loh. Nah itulah yang menyebabkan banyaknya mahasiswa, terutama kami ketika kami melakukan konseling itu banyak sekali mahasiswa yang bilang, Pak ini saya kok tidak fokus, saya kok gampang lupa gitu ya. Kemudian saya tidak bisa masuk ke dalam materi yang diberikan oleh dosen saya gitu, karena memang mereka terlalu banyak nggak fokus itu tadi, atau terlalu banyak overthinking itu tadi, Mas Ewin. Terus kalau misalkan mahasiswa sudah mengalami hal yang seperti itu, Mas Fitri, gitu, apa yang seharusnya dilakukan mahasiswa itu agar tidak seperti itu terus gitu? Oke, ya jadi sebenarnya yang pertama adalah kita dari dulu overthinking, Mas Ewin. Jadi kita positif ya, kemudian kita berpikir positif, kemudian kita percaya bahwa timeline orang itu masing-masing. Itu dia teman-teman. Jadi nggak bisa kita menilai apa yang sudah kita lakukan dengan achievement orang, gitu. Dan itulah efek samping dari sosial media. Pasti Mbak Septi, Mas Ewin juga. Benar. Ketika apalagi Mas Ewin ini mungkin seangkatan saya, dia akan lebih terasa ketika melihat story Facebook gitu. Iya. Teman SMA gitu ya. Dia sudah ke sini, karena social media effect itu adalah ketika orang itu pasti memposting hal-hal yang bagus gitu. Dan itu akan menjadikan kita yang melihat tanpa kita barrier, itu akan membuat harga diri kita menjadi rendah. Ketika harga diri kita menjadi rendah, kita akan kehilangan fokus, Mas Ewin. Kita nggak mau apa yang mau kita lakukan gitu ya, dan sebagainya. Dan ketika itu terjadi, kita akan menjadi cemas itu tadi. Kemudian bisa terjadi juga agorafobia. Agorafobia itu apa? Jadi kita takut bertemu orang, gitu kan? Apalagi di kos sendiri, ya, tidak berinteraksi dengan teman kos, gitu ya. Dikira cubo ya. Dia ada nggak ada kita nggak tahu, gitu ya. Nah itu karena memang dia sudah masuk, dan itu kalau nggak tadi itu kita deteksi dini, temennya mungkin Mbak Septi juga ada yang temennya seperti itu, nggak diingatkan atau nggak diajak ngobrol, itu pasti ke depannya bisa beresiko untuk terjadinya gangguan kejiwaan. Ini tentunya pembahasan yang sangat penting ini teman Pro 2, apalagi kamu kalau misalkan lagi masih menjalani sebagai mahasiswa teman Pro 2 ini tentu ini pembahasan yang penting untuk kalian semuanya tahu gitu ya, biar kalian tuh bisa antisipasi mulai sekarang. Kalau misalkan kalian udah mulai ini nih, wah kayaknya aku lagi capek banget, pikiranku lagi salbut teman Pro 2 gitu. Ini bisa kalian atasi secepatnya teman Pro 2 ya. Makanya untuk kamu semuanya yang mungkin lagi nontonin kita di TikTok, di YouTube teman Pro 2, kamu bisa WhatsApp Ewin aja di 081559708950 untuk tanya-tanya teman Pro 2 seputar topik kita pada malam hari ini, yaitu peran perawat dalam revolusi kesehatan mental, ataupun kalian yang mau tanya-tanya seputar yaitu tadi kesehatan mental lah teman Pro 2 ya. Jadi makin kesini makin seru sebenarnya teman Pro 2, tapi
biar nggak sedeng otak kita teman-teman Pro 2 ya. Kita dengerin musik lagi ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yoi, teman Pro 2 masih bareng aku Ewin Ramadan, dan tentunya kita masih bareng Kak Syafti dan juga Kak Fitrio teman Pro 2 ya. Oke deh, kita lanjutin lagi pembahasan kita tuh semakin malam semakin seru teman Pro 2 ya. Jadi sekali lagi aku ingetin untuk kamu semua yang mau tanya-tanya, boleh deh kalian yang mau tanya-tanya melalui kolom komentar di TikTok teman Pro 2 ataupun di YouTube. Boleh, kamu bisa bisa tulis ketik di sana ya. Atau kamu bisa WhatsApp Ewin di 081559708950. Oke. Kak Septi dan juga Kak Fitrio gitu ya. Kadang kan orang itu menganggap peduli kesehatan mental itu lemah gitu ya. Gimana sih kita bisa mengubah pandangan itu lebih peduli sama diri sendiri? Ya, mungkin benar itu Mas Ewin. Jadi stigma ketika kita itu punya teman ya yang berbicara bahwa dia itu sedang mengalami ini, mengalami itu gitu. Pasti kalau kita itu membandingkan dengan diri kita pasti bilang gitu aja. Kok gitu aja kamu nggak bisa? Masalah gitu aja kecil gitu buat dia. Tapi itulah yang malah menyebabkan seseorang itu sulit untuk melewati masa-masa kesulitan dia. Itu. Jadi ketika Anda itu punya teman atau punya seseorang dekat yang percaya dan cerita dengan Anda, meskipun kelihatan masalah itu kecil gitu ya menurut Anda, jadilah pendengar yang baik. Itu salah satu syaratnya. Jadi pendengar yang baik itu adalah dia tidak menjudgment, tapi dia hanya mendengarkan, dan apabila dia dimintai saran baru dia bilang. Kalau dia enggak, ya sudah, dengarkan aja gitu. Bener teman Pro 2. Kadang-kadang kita itu hanya ingin bercerita aja. Bener, hanya ingin bercerita gitu. Tanpa harus dimintai apa? Bener, tanpa diminta feedback. Tapi kadang-kala yang memberikan feedback gitu ya, itu pasti kadang-kala men-underestimate masalah tersebut gitu. Jadi akhirnya si subjek tersebut jadi nggak percaya ke orang lagi, dia nggak mau cerita gitu ya, dia mau mendam sendiri, dan pada akhirnya ya blows up. Jadi dia akan terganggu secara mental seperti itu Mas Ewin. Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2. Semoga ini bisa bisa kalian cerna semuanya teman Pro 2, bisa jadi bahan pembelajaran untuk kalian semuanya juga teman Pro 2. Nah, sekarang itu kan zaman juga udah makin canggih gitu ya. Kalau misalkan kita lihat Instagram, terus apa lagi TikTok, wah ini gila-gilaan media sosial sekarang. Ini kira-kira media sosial juga pengaruh nggak sama kesehatan mental? Boleh dijelasin juga? Enggak, Mbak Septi. Kalau dari saya sendiri, apalagi saya ini masuk Gen Z ya. Nah di sini itu Mas Ewin, kalau misalnya Gen Z itu ada kata-kata kayak standar TikTok, standar Instagram. Maksudnya di Instagram, TikTok itu pasti orang-orang menampilkan, apalagi influencer menampilkan yang baik-baik, jalan-jalan ke luar negeri, berprestasi, bisa kuliah di luar negeri utamanya. Nah di situ sangat berpengaruh bagi mentality saya sendiri termasuk Ibaratnya saya harus punya pressure atau tekanan untuk bisa sama sepertinya gitu. Karena apa? Pastinya dibanding-bandingkan oleh teman-teman seperti di sini, wah kamu ini hampir sama loh sama ini gitu. Tapi kok kamu nggak bisa sama seperti dia gitu. Jadi standar saya yang saat ini itu distandarisasi lagi oleh teman-teman itu ke standar orang-orang yang ada di TikTok dan juga Instagram. Jadi sangat-sangat berpengaruh, apalagi namanya dengan kita kalau membuka open komentar. Nah di situ pasti banyak banget komentar-komentar yang wah itu bisa men-underestimate lagi untuk mental kita gitu. Tapi kan sekarang juga banyak Mas, maksudnya kayak aplikasi-aplikasi yang apa ya namanya ya aplikasi-aplikasi kayak Guru BP gitu.
berdua. Iya, banyak banget. Tapi kira-kira itu bantu nggak sih sebenarnya kayak gitu? Ya sebenarnya kalau bisa dibilang bantu, memang tentu tidak bisa mengalahkan person to person, Mas Ewin. Jadi komunikasi person to person itu kita bisa bagaimana ya? Ada kalau namanya micro expression kita bisa lihat, kemudian juga bagaimana cara dia berkomunikasi. Yeah. Nah di situ muncul sikap empati. Jadi kita bisa merasakan apa yang cerita itu rasakan gitu ya, kita bisa merasakan di sana. Kemudian dan ketika itu sudah cerita gitu, maka itu pasti akan relief. Jadi ada pepatah mengatakan ketika kamu sudah menceritakan masalahmu, 50% masalahmu sudah selesai sebenarnya. Tinggal menyelesaikan 50 lagi gitu kan. Dan itu ketika pakai aplikasi online memang itu membantu untuk self diagnosis, maksudnya bukan self diagnosis, screening awal gitu. Jadi ketika menurut aplikasi atau AI itu Anda masuk dalam kategori ini misalnya, maka Anda paling tidak punya dasar untuk mencari pelayanan kesehatan seperti itu, Mas Ewin. Jadi tetap boleh digunakan ya Mas ya. Digunakan. Tapi juga kalian juga harus ini sih teman Pro 2 harus bijak juga teman Pro 2. Benar. Jangan sampai akhirnya dari yang online itu tadi terus kalian nggak konseling ke teman-teman secara tatap muka langsung. Bisa jadi teman Pro 2 nanti ketika kalian udah tatap muka itu kalian lebih bisa loss semuanya, bisa beban kalian mungkin dari sana itu ada jalan keluar yang lebih bagus teman Pro 2 ya. Benar. Jadi jangan self diagnosis. Nah, itu dia. Self diagnosis. Iya benar sih. Lagi viral tuh self diagnosis itu. Mendiagnosis penyakit sendiri. Yoi. Tanyanya ke ini, Mbak Google terus. Oke, kalau misalkan di kampus nih, banyak kan tekanan akademik. Waduh. Tekanan akademik, Bos. Kamu gimana nih sebagai anak kampus, guys? Ini sepertinya mengarah ke saya ini. Ya, jadi banyak tekanan akademik dan juga sosial. Nah, menurut kalian nih, guys, apa sih peran dosen ini untuk Kak Fitrio kayak ini. Yeah. Dan dalam mendukung mahasiswa yang lagi struggle dengan kesehatan mental. Boleh dijawab. Ya, baik. Jadi kalau bagaimana kita mendukung ya sebenarnya Mas Ewin juga pasti sudah tahu di dosen itu ada dosen pembimbing akademik sebenarnya. Jadi peran dosen pembimbing akademik itu tidak hanya terkait dengan mata kuliah sebenarnya. Jadi seharusnya beliau atau dosen DPA itu salah satunya adalah bisa menjadi pendengar yang baik bagi mahasiswa akademisnya gitu. Jadi paling tidak ketika masalah tersebut sudah diketahui gitu ya, maka DPA bisa memberikan solusi, mau konseling ke psikolog kah, atau ke psikiater, atau bahkan butuh mendapatkan perawatan medis seperti itu, Mas Ewin. Jadi penting banget, apalagi sosial ya, terkait dengan sosial, pasti ketika kita sedang berada pada suatu institusi, misalnya universitas gitu, seperti menjadi mahasiswa, tentu tadi sudah dibilang oleh Mbak Septi ya, tekanan sosial itu cukup banyak gitu ya. Apalagi cibiran tetangga gitu ya. Nah, kok nggak lulus ya? Kok berapa ini? Ya? Semester berapa ini gitu ya? Dan itu memang ketika nggak bisa dikonsultasikan dengan bagus gitu ya, maka itu akan menjadi pressure tersendiri, akhirnya molor studinya, skripsinya nggak selesai gitu kan. Akhirnya ya itu tadi yang berdampak buruk pada diri mereka sendiri gitu, Mas Ewi. Kalau Mas Fitrio sebagai dosen nih, Mas, menanggapi hal yang seperti itu tuh dengan hal yang seperti apa? Jadi kalau saya pertama kalau menanggapi hal seperti itu, saya pasti memberikan satu hal dulu. Orang itu pasti dia akan bosan, Mas Ewin. Contoh, Mas Ewin juga pasti akan bosan dengan pekerjaannya, saya juga sama. Tapi ada satu masa di mana masa tersebut adalah masa yang paling Mas Ewin inginkan dan saya inginkan. Contoh, misal ketika itu, nah kita flashback dulu ke masa itu. Kenapa kok saya sampai ada di posisi ini gitu ya? Sama seperti mahasiswa juga. Kamu sudah menjadi mahasiswa di fakultas ini gitu ya. Kamu sudah melawan semua orang yang mau kursi itu. Gitu kan? Ya, tapi kenapa kamu ketika sudah mencapai itu,
kamu kok hilang semangat gitu kan. Jadi kita flashback lagi ketika kamu melihat pengumuman SPMB, ada namamu di sana, bahagianya banget gitu kan. Sama seperti kita ketika keterima kerja, full bahagianya. Ibaratnya pada saat itu kita mau melakukan apa saja, mau lompat itu bisa juga gitu ya. Mau melakukan apa saja, dan bring it back. Jadi kebalikan itu lagi gitu loh. Jadi hal tersebut bisa memotivasi mahasiswa gitu Mas Erwin, supaya oh iya ya gitu ya. Karena beberapa orang, bahkan semua orang kalau menurut saya itu ketika dia sudah mendapatkan sesuatu itu memang rasanya hilang ketika dibandingkan dengan pada saat dia mengejar gitu, gitu kan. Apa? Karena mungkin faktor penasaran doang gitu Mas. Iya, it's human Mas Erwin. Manusia emang gitu. Manusia emang gitu ya kan. Gak ada yang puas Mas Erwin. Ya, iya betul sekali sih. Kita ini ya. Human gitu. Wah, pokoknya gak ada lah. Kalau semuanya sudah puas, Raffi Ahmad sudah selesai. Itu ya. Apa lagi gitu kan. Aduh, ya ampun teman Pro 2 gitu ya. Oke, ini kita dengerin musik lagi dulu teman Pro 2 gitu ya, karena waktunya juga nggak panjang gitu. Kita harus break dulu sejenak. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu. Aduh, udah masuk sesi 3 aja di teman Pro 2 gitu ya. Padahal kayaknya masih baru 15 menit kita ngobrol gak sih? Iya, gak kerasa. Gak kerasa loh teman Pro 2, kalau misalkan udah asik ngobrol ya kayak gini akhirnya gitu ya. Waktu 1 jam itu terasa sebentar sekali gitu ya. Tapi gak apa-apa lah untuk kamu semuanya. Semoga obrolan kita malam hari ini tuh bisa bermanfaat untuk kalian semuanya teman Pro 2 ya. Kita lanjut lagi nih. Nah, kalau misalkan mikirin masa depan ya, pastilah ya. Pasti nggak sih? Iya. Pasti mikirin masa depan gitu ya. Terjadi. Tapi kadang mikirin masa depan itu juga bikin stres loh. Bener banget. Nah, gimana caranya teman-teman gitu ya, kita bisa lebih santai dalam menjalani aktivitas kita, menjalani apa ya, pikiran kita yang terpacu pada masa depan. Yang kadang-kadang juga bikin stres gitu. Ya, bener banget. Mungkin kalau kita berbicara masa depan memang itu stressful event banget, Mas Ewin. Jadi paling tidak kita harus punya beberapa barrier. Yang pertama adalah kalau menurut saya gitu ya, adalah kalian harus menerima ada event-event yang tidak bisa kalian kontrol. Jadi itu sudah jangan kalian paksakan. Gitu, yang pertama. Karena kalau kalian memaksakan untuk mengontrol sesuatu yang tidak bisa kalian kontrol, seperti misalnya cocote tonggo, bisa dikontrol itu ya. Nah, like it. Ya, berarti ya sudah, Anda jangan fokus pada itu, fokuslah pada positif yang Anda bangun. Benar. Kemudian tadi berbicara masa depan, set goalnya itu harus bisa dicapai. Jadi kalau nggak bisa dicapai, set goalnya itu terlalu tinggi, misalnya Anda belum bisa menggapai hal tersebut, jangan. Jadi pasanglah tujuan-tujuan atau goal Anda itu yang memang bisa tercapai. Bisa tercapai ya. Benar. Jadi kalau nggak bisa, akan sulit nanti, maka akan jadi kepikiran. Gitu. Jadi ini apalagi nih, kita ngomongin soal laki-laki nih teman Pro 2. Katanya ini ibu pernah bilang, "Loh, wong lanang kudu duwe hitungan le." Maksudnya target gitu ya. Tapi target yang realistis teman-teman gitu ya. Jangan target yang mustahil kalian capai, itu jangan teman Pro 2. Jangan terlalu muluk-muluk ke itu gitu ya. Kalau yang mustahil itu apa kata Tuhan, tapi yang bisa kamu capai teman-teman. Gitu ya Mas Widya. Iya, benar banget. Jadi harus tercapai.
Kalau mungkin ada tambahan dari Kak Septi mungkin? Oke, mungkin bahas tentang goals ya. Nah, sama ini mungkin dengan itu kita bisa membuat planning. Nah, planning ini bisa kalau dari saya sendiri nih, planningnya itu update aja tuh huruf itu juga ada A sampai Z gitu. Kenapa planningnya nggak cuma satu gitu? Planning itu harus banyak gitu. Ketika goals itu nggak tersampai, pastinya ada seperti A. Kita mau mencapai A, nah kita masih sampai di C. Nah, kenapa kita nggak melewati B dulu? Gitu. Kenapa harus A langsung? Ya, itu jadi sebuah planning. Kalau dari saya sendiri sebagai mahasiswa pastinya berpikiran nanti, waduh, nanti setelah lulus jadi apa ya? Gitu. Bim jadi apa? Apalagi dengan standar nanti kedepannya masa depan pastinya nanti bertemu dengan pasangan, pastinya harus standarnya nih sama nih, harus setara gitu, harus gimana frekuensi betul, gitu. Nah itu bagaimana cara kita untuk mencapainya, pastinya itu kan bikin stres. Nah itu kita harus bisa membuat planning, pastinya harus berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta takdir ini. Jamaah Gak jauh-jauh dari Tuhan itu. Bagaimana cara kita untuk merayu Tuhan supaya rencana-rencana kita itu berhasil. Ini apa kata-kata mutiara? Kata-kata mutiara. Ya itu mungkin dari saya. Oke. Terus ini apa namanya? Tips nih, kasih tips dong untuk tips menjaga keseimbangan kesehatan mental apa tuh guys? Ya, jadi kalau bicara tips tadi kita sudah bahas banyak sebenarnya. Yang pertama adalah tentu kita harus berpikir positif, Mas Ewin. Jadi kita harus berpikir positif, kemudian percaya pada diri kita gitu ya, dengan tidak meng-underestimate diri kita sendiri. Karena kalau diri kita sendiri sudah tidak mempercayai diri kita sendiri, siapa yang mau percaya gitu ya. Kemudian juga tentu komunikasikan deh dengan teman, dengan siapapun gitu ya, tentang perasaan kalian. Jadi jangan ragu untuk mengomunikasikan apa yang sedang kalian rasakan. Kemudian tentu tidur is the biggest healing proses ya. Jadi benar itu. Harus tidur. Kemudian jangan lupa. Kemudian tentu makan, exercise yang bagus. Dan berikutnya adalah tadi sudah saya sebutkan adalah set goal. Tadi Mbak itu juga sudah set goal. Jadi kalian nggak berpikir jauh dari itu, nggak berpikir keluar dari fokus yang kalian lakukan. Seperti itu Mas Ewin. Siap. Seperti itu ya. Kalau ada tadi kata-kata apa namanya? Mutiara. Kata-kata mutiara. Saya punya dari kata-kata mutiara dari Patrick Star. Ya. SpongeBob. Oke, boleh. Dunia itu tidak adil. Jadi biasakanlah hidup di dunia itu. Kita harus survive dengan keadaan apapun, berdua. Betul banget itu. Istimewa ya. Semoga pembahasan kita itu menjadi menjadi manfaat untuk kita semuanya. Ada mungkin pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa Kak Septi ataupun Kak Fitrio? Ya mungkin dari saya untuk pesan dari teman-teman mahasiswa, jangan lupa bahwasanya kita itu berdiri di kaki kita sendiri, harus jadi diri sendiri, pastinya jangan pernah takut untuk bilang tidak. Itu saja sih, karena pikiran kita yang hanya bisa mengendalikan. Gitu. Kalau dari Kak Fitrio? Ya mungkin saya mengutip dari quote-nya Jalaluddin Rumi ya. Aku mencintai masalahku karena yang memberi masalah atau Rob, dia juga mencintai aku. Jadi apapun yang dapat kalian ya, masalahnya kalian ya sudah itu hidupi, jalani aja gitu loh. Gak usah overthinking. Kalau misalnya anda lagi jenuh, it's okay, normal, take a step back, duduk dulu, ngopi, lihat sekitar gitu ya. Benar, itu. Banyak orang yang lebih sulit, lebih parah, dan Anda akan lebih bersyukur. Jadi ketika Anda membuka laptop Anda lagi, membuka kerjaan Anda lagi, Anda kan lebih fresh. Oke, berarti saya bisa nih melakukan lagi gitu. Masak air. Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Oke, teman Bro 2 ya, semoga ini bisa jadi manfaat untuk kita semuanya. Teman Bro 2, terima kasih untuk kamu semuanya yang udah stay tune bareng sama kita bertiga di sini. Teman Bro 2, nanti kita bakal ketemu lagi di hari ini. Hari apa sih? Hari Kamis ya. Hari Kamis teman Bro 2 ya, bareng sama teman-teman dari Keperawatan Universitas Jember. Iya. Itulah ya teman Pro 2 ya. Makanya untuk kamu semuanya kira-kira minggu depan itu temanya apa? Yang pasti temanya itu bakalan lebih seru lagi teman Pro 2.
Pokoknya pantengin terus ya. Terima kasih sekali lagi untuk kalian semuanya, dan jangan kemana-mana karena Ewin di sini masih bakal temenin kamu semuanya sampai dengan jam 12 malam nanti. Terima kasih untuk Kak Fitrio sama Kak Septi. Sama-sama Mas Ewin. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya. Amin. Ya oke, kita dengerin musik lagi teman Pro 2. Jangan go anywhere.